Heatsink untuk SSD NVMe penting nggak sih? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, iklan dulu ya guys ya. Biar PC rakitan speknya makin maksimal dan nggak malu-maluin, pakai Windows 11 CD Case atau Windows 10 CD Case. Original OEM key global, nggak mahal bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi, dapatkan promo menariknya. Lebih hemat lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleco. Gunakan kode KO25, Windows 10 Pro OEM key bisa Anda dapatkan dengan harga $17 saja. Windows 11 Pro OEM key hanya $23. Ada banyak metode pembayaran instan yang bisa dipilih. Setelah pembayaran, kode akan dikirim ke email, tinggal masuk ke menu Activation, pilih Enter Product Key atau Change Product Key, copy paste, klik Activate. Enjoy full version dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon KO25 juga berlaku untuk produk lainnya, misal Office 2019, hanya $51 setelah diskon. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Up di sini. Kali ini saya ditemani oleh suatu heatsink NVMe SSD dari Thermaltake. Ini adalah Thermaltake MS1, MS1. Benda kecil satu ini tentu saja berfungsi untuk menyerap panas sehingga SSD NVMe Anda tidak overheat ya. Thermaltake MS1 ini khusus untuk M2 SSD 2280. Dimensi heatsinknya sendiri adalah 14 x 22 x 70 mm. Terbuat dari material aluminium dan tembaga. Thermaltake MS1 ini dibekali fan berukuran 2 x 2 cm dengan speed disebutkan di sini 8000 rpm guys. Dengan noise level hanya 16 desibel. Kalau telinga-telinga agak budak itu hampir nggak kedengeran guys. Untuk memutar fan tadi, Thermaltake MS1 dibekali dengan kabel PWM yang wajib ditancapkan ke motherboard. Pemasangannya ke M2 SSD juga relatif mudah. Kita hanya perlu membuka 4 buah skrup di sekeliling. Telah disediakan juga obeng mini pada paketannya. Pada heatsink dan covernya itu terdapat thermal pad. Jangan lupa lepaskan terlebih dahulu plastik pelindungnya. Untuk memasang M2 NVMe pastinya bagian yang terpasang chip atau bagian atas NVMe biasanya itu kita tempelkan ke heatsink. Kemudian kita tutup dengan cover aluminium dan pasang kembali ke 4 bautnya. Inilah tampilannya setelah terpasang. Tidak terlalu besar. Desainnya juga simple sekali, hitam begitu saja dengan 8 baris fin. Kabel PWM-nya juga tidak besar sehingga kita bisa selip-selipkan untuk mencapai port PWM terdekat pada motherboard. Heatsink ini akan kita adu dengan heatsink bawaan dari suatu motherboard yang... Ya, inilah dia. X870E Aorus Master. Ini kasta tertinggi dari X870, yang mana heatsink untuk NVMe-nya itu lumayan besar. Hampir 3 kali lipat dari Thermaltake MS1 ini. Nah, bagaimana kira-kira perbandingan performanya, manakah yang lebih adem? Akan kita uji dan bandingkan dengan menggunakan software benchmark SSD, AS SSD, dan Crystal Disk Mark. Untuk suhu NVMe-nya sendiri akan kita pantau menggunakan hardware monitor. SSD NVMe yang digunakan untuk pengujian adalah Samsung 990 Pro 1TB PCIe 4. Berikut adalah hasil tesnya. Di sisi sebelah kiri adalah stok cooling dari Aorus X870E dan sisi sebelah kanan adalah Thermaltake MS1. Pada benchmark AS SSD size 10 GB, kita lihat di sini terjadi peningkatan sequential read namun penurunan pada sequential write. 4K turun, 4K 64 thread naik. Skor akhir di sini Thermaltake MS1 menang walaupun hanya beda skor tipis saja. Lalu pada copy benchmark AS SSD, ini relatif sama semua kecuali copy program ya. Entah kenapa di sini copy program saat menggunakan Thermaltake MS1 itu lebih kencang ya. Waktu lebih singkat berarti itu lebih cepat ya. Speednya sendiri itu naik hampir 2 kali lipat. Kemudian Crystal Disk Mark di sini hampir semua aspek terpantau naik kecuali di sisi write render 4K. Untuk pengujian NVMe tanpa heatsink hanya bisa saya lakukan sampai di sini saja karena suhu terpantau pada sensor 2 sudah mencapai 79 derajat Celcius. Berhubung NVMe ini pinjaman, jadi saya nggak berani guys. Lalu tentu saja kita beralih ke pantauan suhu ya, untuk melihat seberapa besar sih bedanya. Hasil pantauan hardware monitor setelah rangkaian benchmark tadi, ternyata suhu maksimal hampir sama ya, 52 banding 53. Performanya keseluruhan tadi juga unggul tipis saat menggunakan Thermaltake MS1. Hal ini dikarenakan heatsink satu ini walaupun kecil, tetapi dia memiliki active cooling ya, yaitu fan berukuran 2 x 2 cm. Nah,
Fan inilah yang tetap menjaga atau terus menekan membuang panas yang diserap oleh heatsink, sehingga saat tidak bekerja tentu suhu bisa ditekan serendah-rendahnya karena fan beroperasi terus. Dan pada saat beroperasi suhu lebih bisa dikendalikan ya karena fan tadi. Sementara heatsink bawaan dari Gigabyte itu kan pasif, jadi panas akan terus tersimpan di heatsink tanpa bisa didinginkan atau dibuang panas yang tersimpan pada heatsink tersebut. Panas sekali di sini pemirsa, namun berkat Thermaltake MS1, suhu dari SSD serta performance-nya itu lebih terjaga ya. Nah, peralatan elektronik terutama part-part PC gitu ya, jika suhunya bisa ditekan atau semakin adem, itu performanya cenderung lebih stabil atau bahkan bisa naik. Oleh karena itulah kita membutuhkan yang namanya heatsink atau fan untuk pendinginan pada PC maupun part-partnya. Selain membuat suhu lebih adem dan performa terjaga, tentunya part atau komponen PC yang tidak kepanasan jauh lebih awet dan panjang umurnya. Oke, sekian saja konten kali ini. Kesimpulannya, jika Anda menggunakan SSD NVMe terutama yang Gen 4 dan Gen 5, sementara motherboard belum memiliki heatsink, maka sebaiknya belikanlah suatu pendingin dari NVMe. Kalau bisa yang pakai fan seperti ini guys, karena active coolingnya sangat berfungsi dengan baik. Sekian saja konten kali ini, semoga menambah referensi bagi Anda. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau dikoreksi atau ditambahkan, atau tanggapan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Konten selanjutnya saya akan mempresentasikan PC satu ini. Kira-kira apa tema dan bagaimana dalemannya, spek apa yang digunakan? Nantikan saja guys. Sampai jumpa, see you on the next video.